Handsome Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dai Handsome Channel. Pada kali ini kita akan sharing lagi kepada Anda tentang tutorial di dalam mandi besar bagian ketiga. Namun sebelum masuk ke temanya, saya mohon dukungannya. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Warajjahan Nawawiyu al-iktifa'a bi ghuslatin wahidatin. Imam Nawawi berpegang teguh pada pendapatnya bahwa mandi dengan satu basuhan itu dapat digunakan. Maksudnya dari membasuh najis dan hadas itu bisa digunakan walaupun membasuh satu kali saja. Itu pendapat Imam Nawawi untuk menghilangkan hadas dan najis. Cukup sekali saja, kata Imam An-Nawawi. Akan tetapi idza kanatin najasatu hukmiyatan, dengan dasar apabila yang dibasuh satu kali itu adalah najis tersebut berupa najis hukmiyah. Kalau berupa najis hukmiyah, apa najis hukmiyah itu? Adalah seperti kencing bayi yang sudah mengering dan tidak berbekas, itu namanya najis hukmiyah. Maka itu kata Imam Nawawi boleh dibasuh walaupun satu kali saja. Amma idza kanat ainiyatan wajabah ghuslatani anhuma. Adapun apabila najis itu merupakan najis ainiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang bisa dilihat oleh mata, maka ya wajib menggunakan dua pembasuhan dari hadas dan najis. Kecuali najis hukmiyah, misalnya di tubuhnya ada najis hukmiyah yang bisa dilihat oleh mata, kata Imam Nawawi, maka dia boleh dibasuh dua kali. Syarat sahnya mandi besar yang ketiga, wa isalul ma'ih ila jami'i sya'ri wal basyarati. Syarat sahnya mandi besar yaitu yang ketiga, meratakan air ke seluruh rambut dan meratakan air dan ke seluruh kulit itu. Jadi air itu harus diratakan ke semua rambut atau diratakan di semua kulit. Jangan sampai ada yang tidak terkena air. Wa fi ba'di nushin badlu jami'i usulin wala farqah baina sa'ri ra'si wa ghairihi wala bainal khafafi minhu wal kafifi. Menurut bagian keterangan dari lafaz jami'us sya'ri wal basyarati ini adalah ganti dari lafaz jami'i usulin, dan tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan rambut lainnya. Jadi rambut kepala itu harus dibasahin, juga rambut yang selain kepala. Apa itu rambut yang selain kepala? Ya di jembutnya kalau perempuan itu atau laki-laki harus dibasuh dengan air. Jangan sampai ada yang tidak terkena air. Demikian juga antara rambut yang jarang maupun rambut yang tebal. Jadi rambut yang jarang maupun rambut yang tebal itu harus terkena air semua. Di mana itu rambut kepala atau rambut yang di tengah-tengah tubuhnya itu. Laki-laki dan perempuan itu sudah punya itu. Terus bagaimana hukumnya dengan rambut yang digelung atau dikonde? Wasya'rul adfuru illam yasilil ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajabah naqduhu wal muradu bil basyarati zahirul jildi
Kalau rambut yang dekonde itu, atau bahasa Jawanya kalau rambut yang digelung itu, jika air tidak bisa sampai ke dalamnya kecuali dengan melepas ikatannya, maka hukumnya wajib melepas konde tersebut. Misalkan perempuan itu ada gelungnya atau ada kondenya, tapi kalau kondenya itu tidak dibuka, maka air itu tidak sampai ke dalam kulitnya, tidak menyerap sampai ke kulit, maka hukumnya wajib membuka kondenya. Seperti itu hukumnya bagi perempuan atau laki-laki yang banyak rambutnya. Wal muradu bil basyarati, yang dimaksud dengan tembus sampai ke kulit, yaitu zahirul jildi, yaitu bagian luar kulit. Harus tembus, air itu harus tembus ke luar bagian kulit. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min simahi udunaihi wa min anfin majdu'in wa min syukuki badanin. Wajib membasuh sesuatu yang tampak kelihatan pada dua telinga, itu harus dibasuh semua, dan tampak dari hidung yang kerumpung atau yang keruang, dan retak-retak pada badan itu harus dibasahin semua. Supaya apa? Supaya halusnya itu sah. Wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal kulfati minal aqlafi wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha liqada'il hajati. Dan juga wajib menyampaikan air ke bagian bawah penis tekar yang kulup. Misalnya ada orang yang kulup, orang yang tidak sunat itu, maka dalamnya itu harus dibasah dengan air. Dan bagian farji wanita yang tampak di waktu duduk karena sedang mendatangi hajatnya, misalnya orang perempuan itu kalau lagi membuang air besar itu duduknya tanpa farjinya, itu harus dibasah. Seperti itu. Wa mimma yajibu ghusluhul masrabata li'annaha tadharu fi waqti qada'il hajati fatasiru min zahiril badani. Termasuk ke dalam perkara yang wajib dibasuh, yaitu ujung usus atau bahasa Jawanya ujung bol. Kenapa? Karena ia tampak kelihatan ketika orang sedang mendatangi hajatnya. Jadi orang kalau ambeien itu kan ujung bolnya itu keluar, maka ujung bolnya itu harus dibasah seperti itu. Supaya apa? Supaya halusnya itu sah. Sehingga apa? Sehingga ia menjadi bagian badan yang kelihatan. Jadi ujung bol itu adalah bagian badan yang kelihatan. Makanya itu bagi orang yang ambeien, ujung bolnya itu harus dibasah dengan air. Gitu saja dulu dari saya, semoga bermanfaat, dan share video ini kepada teman-teman yang belum menonton supaya dapat manfaatnya. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.